banget gitu sama iPhone 12. Katanya pink kayak gini sampai sorry gue lupa. Jadi stay tune aja. Guys, bulan September biasanya itu identik sama salah satu perhelatan teknologi yang ditunggu-tunggu oleh para fanboy dan fangirlnya, yaitu Apple Event. Jelas namanya Apple Event, which is ya pasti diselenggarakan oleh Apple. Nah, di Apple Event yang udah di-announce tanggal 14 September waktu California, mungkin di sini kita bakal menerima live streamnya mungkin di tanggal 15 September. Itu pastinya salah satunya yang ditunggu-tunggu adalah iPhone generasi baru. Katanya iPhone generasi baru ini ya penerus iPhone 12 atau 12 ya dinamainnya iPhone 13 atau 13. Gak tau ya, gue gak tau sih beneran bakal pakai literally iPhone 13 or 13 atau ada nama-nama lain, karena setahu gue 13 tuh kayak angka sial ya, gak tau sih. Gue sebenarnya bukan percaya yang mitos-mitos atau gimana-gimana, tapi still 13 itu kayak identik sama angka sial, but we just hope kalau iPhone ini semoga ada improvementnya gitu ya, biar orang tuh kayak bener-bener iPhone nih, gak yang basi-basi amat gitu. Dan sekarang di tangan gue udah ada iPhone-nya. Ini dia. Seriusan, ini gue mau balas iMessage dulu. Gak ada yang bohong. Ini adalah dummy dari iPhone 13 yang katanya bakal dirilis. Nah, sebelum gue ngomenin tentang rumor dari desain si iPhone 13 ini, let's start with varian-variannya dulu deh. Katanya sih bakal mirip banget sama iPhone 12. Dari iPhone 13 mini, terus ada iPhone 13 yang reguler, ada juga iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max. Sebenarnya ya, gue nggak tahu sih ini literally bakal kayak gini apa enggak, tapi ini salah satu warnanya, gue nggak tahu sih ini purple atau pink, tapi yang jelas dari rumornya itu iPhone 13 reguler sama iPhone 13 mini itu katanya bakal ada warna baru, which is pink kayak gini. Nggak tahu ya ini pink apaan, tapi gue nggak tahu juga kemungkinannya tuh seperti apa. Tapi yang jelas kalau kita ngeliat dari iPhone 11, Apple tuh kayak selalu ngasih varian warna khasnya gitu di tiap serinya. Jadi kalau misalnya kita flashback gitu ya, iPhone 11 itu dia punya warna yang hijau army itu loh, yang warna khasnya. Dan itu menurut gue unisex ya, karena banyak laki-laki dan perempuan yang naksir gitu sama warna si army, hijau army ini. Namanya apa sih, gue lupa. Namanya itu ya green aja sih ya. Terus kalau misalnya kita ngeliat iPhone 12, dia juga punya warna khasnya, which is tuh warna biru ya. Nah, untuk di iPhone 13 ini katanya pink kayak gini, tapi ya I don't know. Ini kayak lebih girly, tapi mungkin di luar sana banyak juga kaum laki-laki yang naksir dia warna begini, but I don't know. Dan untuk yang versi iPhone 13 Pro dan Pro Max-nya itu, rumor warnanya itu ada black, bronze, silver, dan gold ya. Jadi kayaknya sih untuk yang varian Pro dan Pro Max-nya ini warna khasnya itu terletak di warna bronze. Walaupun gue nggak tahu juga nih bronze-nya gimana, apakah mirip bronze kayak Galaxy Note 20 yang tahun lalu dirilis, which is tuh menurut gue keren banget, atau bronze nggak tahu lah Apple gimana, terserah Apple aja. Nah guys, kita langsung bahas aja soal tampilannya. Tadi sih sebenarnya warna masuk ke desain ya, cuman untuk tampilan dan layarnya sebenarnya kayaknya sih iPhone 13 ini bakal nggak jauh beda dari iPhone 12, which is kayak tiap sisinya itu lebih kotak kayak iPhone 5 gitu kali ya. Beda sama iPhone 11 yang masih agak-agak istilahnya membulat kayak gini. Beda banget ya pokoknya, ini gue juga nggak tahu kenapa. Ya begitulah. Nah jadi bahkan ukuran layarnya aja tuh katanya bakal mirip banget kayak iPhone 12. Jadi rinciannya itu iPhone mini ukurannya 5,4 inci, terus iPhone 13 yang reguler itu 6,1 inci, mirip juga kayak iPhone 13 Pro, dan untuk yang Pro Max-nya itu 6,7 inci, which is ya pasti Pro Max yang paling gede. Cuman part-partnya ini udah dilapisi oleh panel OLED ya tentunya. Nah, masih dari soal desain, banyak juga yang bilang kalau iPhone 13 series ini masih tetap dihiasi oleh notch ya, notch di sini nih. Tapi katanya yang pembedanya itu adalah ukuran notch-nya. Mungkin kalau misalnya kalian ngeliat iPhone 11 atau 12 masih lebar kayak begindang ya, lebar banget. Nah katanya kalau iPhone 13 itu lebih mungil lah, atau lebih ramping, mungkin bakal cuma segini, nggak tahu berapa inci. Tapi yang jelas katanya sih bakal jauh lebih kecil, tapi tetap ada notch-nya. Jadi ya
Buat kalian yang mengharapkan iPhone full screen ya mungkin harus nunggu tahun depan atau 50 tahun lagi, nggak tahu sih gue. Tapi yang jelas masih ada notch-nya ya. Dan untuk prosesornya akan menggunakan Bionic A15 atau Bionic A15, which is yang baru dan pasti diklaim lebih cepat lah ya performance-nya. Nah buat kalian yang memang fanboy, fangirl iPhone tapi emang hobi banget main game, tentunya nggak usah khawatir, katanya sih iPhone 13 series ini udah menggunakan refresh rate 120 Hz dan always on display ya. Jadi kalau misalnya dalam keadaan lock, mungkin kalau misalnya diginiin tetap nyala ya, kayak jam tangan aja sih sebenarnya. Jadi again, always on display ini bukan barang baru atau bukan fitur baru, tapi kayaknya sih baru ada di iPhone 13 ini. Jadi ya gitu deh. Dan meneruskan, sebenarnya bukan menerusin sih, tapi ya Apple pastinya akan mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Jadi series si iPhone 13 ini pastinya udah mendukung 5G, cuman katanya lebih di-improve, which is ya gue juga nggak tahu improve-nya dari segi mana. Tapi yang jelas ya, kalau misalnya kita beli iPhone 13 ketika udah dirilis nih, pastinya akan relevan dengan industri teknologi yang ada di Indonesia, karena ya udah 5G ready gitu ya. Oke, terus kita beralih ke beberapa fitur baru yang mungkin menarik ya untuk para penggemar Apple atau mungkin yang pengen tahu apa sih bedanya dari yang sebelumnya gitu. Nah salah satu terletak di kamera pastinya ya. Kalau kamera iPhone 12 itu ya sebenarnya udah ada wide angle, terus night mode-nya lebih ditingkatin lagi. Nah untuk di iPhone 13 ini dia itu katanya punya astrophotography feature dan portrait mode video. Jadi kayak kalau misalnya kalian ngerekam video, ya pasti ada ada efek portrait, which is kayak burung-burung di belakangnya. Dan lagi-lagi ini sebenarnya bukan fitur baru yang wah banget, cuman ya let's see lah ya, Apple bakal memberikan sentuhan berbeda apa di iPhone 13 ini. Lalu ada juga ultra wide lens yang katanya sih ditingkatin lagi, jadi gue nggak tahu sih bakal seperti apa derajatnya, mungkin bakal kelihatan lebih wide atau I don't know ya, pokoknya intinya untuk wide angle-nya itu bakal ditingkatin lagi sih. Nah guys, sebenarnya satu lagi sih soal connectivity, tadi gue hampir skip. Rumor yang menurut gue lumayan mengejutkan, tapi sebenarnya nggak yang wow banget. Tapi ya lumayan unlikely gitu loh. Tiba-tiba Apple kepikiran untuk menghadirkan connectivity ini, which is satellite communication. Jadi katanya series iPhone 13 ini bisa terhubung dengan satelit gitu. Dan satelitnya katanya sih di low orbit gitu ya. Katanya sih fungsinya ini bisa untuk komunikasi yang emergency gitu, tapi gue nggak tahu spesifik benar-benar bisa nelfon juga atau cuman emergency text atau SMS kayak gitu. Dan masih belum jelas juga gitu ya, apakah ini bisa dipakai di seluruh area di muka bumi ini, kayak misalnya di pelosok atau apapun itu. Jadi menurut gue ini masih misterius, tapi kayaknya sih menarik ya untuk dipantau kalau memang satelit connectivity ini tuh beneran dihadirkan gitu. Nah guys, kita beralih ke baterai. Katanya banyak yang bilang series iPhone 13 ini lebih besar gitu kapasitas baterainya. Cuman sebesar-besarnya kayaknya belum nyampe 5000 mAh juga ya. Yang jelas keempat series ini katanya sih bakal punya fast charging 25 watt. Cuma masing-masing kapasitasnya pasti beda-beda ya. Dan untuk rumor dari iPhone 13 mini itu size baterainya 2406 mAh, terus iPhone 13 dan 13 Pro itu sama ya, 3095 mAh. Dan untuk yang Pro Max itu di 4352 mAh. Jadi lumayan beda banget dari yang mini ke Pro Max. Dan hopefully emang beneran awet lah gitu, nggak kayak ulangin. Hopefully sih bakal awet dan gak kalah saing dengan Android, walaupun ya balik lagi sih emang belum menyentuh 5000 mAh, jadi ya khasnya iPhone lah, masih segitu-segitu aja untuk baterainya. Nah guys, untuk ukuran memorinya sebenarnya masih sama-sama aja ya. Untuk iPhone 13 mini dan iPhone 13 yang reguler itu start di 64 GB sampai 128 GB, jadi kayak cuma dua opsi. Terus kalau yang iPhone 13 Pro dan Pro Max itu start di 128 GB sampai 512 GB. Jadi bedanya yang mini dan reguler itu katanya cuma dua opsi, sementara yang Pro dan Pro Max itu ada 3 opsi ya. Oke guys, ini saatnya menjadi cenayang yang super cenayang karena kita akan membahas tentang harganya. iPhone-nya belum ada, tapi kita nggak apa-apa lah ya, soto-sotoyan aja tentang harganya.
Tapi kalau misalnya dipikirin sih dari iPhone 12 itu banyak yang bilang, ih gila iPhone udah lumayan murah nih, walaupun semurah-murahnya tetap agak sultan ya Cin, karena masih belasan juta gitu loh. Malah kayak kalau dirupiahin tetap ada 20-an juta nyerempet gitu nggak sih? Oke, jadi dari rumornya iPhone 13 mini dan iPhone 13 reguler itu katanya sih bakal mirip-mirip harganya. Kayak sekitar $799 dan itu kayak sekitar 11,3 jutaan gitu lah. Jadi ya 10 juta lebih sejutaan gitu. Nah, kalau untuk yang iPhone 13 Pro ini katanya $999. Jadi $999 USD. Dan itu sekitar 14,2 juta ya. Terus yang Pro Max-nya itu sekitar $1.099 atau sekitar 15,6 juta. Ya kalau perkiraannya sih nggak sampai 20-an gitu loh, tapi ya nggak tahu sih, menurut gue sih ntar ujung-ujungnya tetep lah nyepet 20 jutaan gitu. Tapi ya menurut gue lumayan menarik lah ya, Apple tuh kayak lumayan udah memperhatikan dari segmentasi konsumen atau dari apa namanya daya beli konsumen yang mungkin sebelumnya belum pernah pakai iPhone tapi pengen nyoba pakai iPhone, dengan dia merendahkan sedikit gitu loh harganya. Walaupun ada juga rumor yang bilang kalau seri iPhone 13 ini bisa jadi menjadi series iPhone termahal yang pernah ada. Jadi menurut gue, again namanya rumor, macem-macem banget. Ada yang bilang begini, begitu gitu loh. Kalau gue sih sebagai konsumen ya, gue sih mengharapkan harganya minimal mirip aja deh sama iPhone 12 atau kalau bisa lebih murah gitu. Jadi ya gitulah iPhone. Oke, kalian kalau mau tetap keep update tentang apa yang bakal kejadian di Apple Event 14 September nanti, pantengin aja Yuzon ID karena kita pastinya bakal ngebahas tuntas tentang Apple Event tahun ini. Jadi pantengin terus aja YouTube atau ya website Yuzon ID. Dan kalian kalau misalnya mungkin pernah atau udah baca rumor yang belum gue sebutin tadi, tulis aja di kolom komentar dan share apapun yang kalian pengenin tentang Apple ini. Jadi stay tune aja, subscribe terus channel Yuzon.id supaya nggak ketinggalan video-video hits kita. Jadi segitu aja guys. Jangan lupa pakai masker, stay healthy, goodbye. Oke guys, satu lagi soal komunikasi. Connectivity goblok. Apa namanya? Wah. Ulangin Mangki. Yang iPhone sama lagi yang mini.